Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 27 Februari 2025 dengan Sari Berita. Festival Lama Holot di Kabupaten Lembata kembali masuk dalam karisma Event Nusantara Ken 2025. Jelang Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat pastikan stok dan juga harga bahan pokok stabil. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Festival Lama Holot di Kabupaten Lembata kembali masuk dalam karisma Event Nusantara Ken 2025. Selengkapnya, Lady Badin melaporkan. Badan Pariwisata Republik Indonesia kembali merilis Festival Lama Holot di Kabupaten Lembata masuk dalam karisma Event Nusantara atau Ken 2025. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Jack Wuwur, menyampaikan bahwa keberhasilan ini diraih setelah perbaikan dan persiapan matang pasca evaluasi dari festival tahun sebelumnya. Menurutnya, Festival Lama Holot memiliki keunikan tersendiri di mana festival tersebut melibatkan 3 kabupaten, yakni Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Alor, tempat suku etnis Lama Holot menetap. Lembata masuk dalam karisma 25. Yang kedua, tahun lalu Festival Lama Holot karisma event Nusantara. Dan tentu fakta yang tentang Festival Lama Holot dapat masuk dalam karisma event Nusantara di tahun 2025 adalah ciri khas atau keunikan yang mengedepankan Lama Holot yang di Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores di daratan Flores, dan juga di Kabupaten Alor. Itu adalah, dijelaskan Jack Wuwur, festival ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat wisatawan dalam mengeksplorasi kain tenun ikat Lama Holot, di mana salah satu agenda utama dari Festival Lama Holot ini adalah tur wisata ke desa-desa tenun seperti Atadei, Desa Lamalera, dan Ile Ape. Di festival tahun lalu, Festival Lama Holot berhasil menarik lebih dari 8.000 wisatawan, melebihi target yang ditetapkan dengan pengunjung yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dengan optimisme yang tinggi, Jack Wuwur berharap festival di tahun ini tetap berjalan lancar meski dalam situasi efisiensi anggaran nasional. Dan Lembata bangga masuk dalam karisma event Nusantara tahun 2025 masih seperti tahun lalu karena itu memiliki corak atau karakter event yang berbeda, yaitu adalah tenun Lama Holot sebagai warisan budaya Lama Holot yang menjadi magnet besar dalam Festival Lama Holot, dan juga didukung oleh pesona musik tradisional yang ada di komunitas warga Lama Holot. Yang berikut ada tarian khas Lama Holot, dan juga tidak kalah menarik yang mendukung Festival Lama Holot di tahun 2024 dan 2025 nanti adalah inisiasi laut ala masyarakat lokal yang dikenal dengan sebutan Muro atau Badu. Festival Lama Holot sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 7 hingga 10 Oktober 2025 dan Jack berharap dukungan dari kementerian serta pemerintah provinsi agar dapat memastikan kelancaran acara tersebut. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, jelang Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Manggarai Barat pastikan stok dan juga harga bahan pokok stabil. Informasi ini selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok jelang bulan Ramadan tahun 2025 dipastikan stabil. Hal ini dikatakan langsung Kepala Disperindak Manggarai Barat, Gabriel Bagung, kepada RRI. Bantuan kami turun sendiri di lapangan. Untuk sementara belum mengalami kenaikan dari beberapa jenis barang pokok yang sementara makin sampai tadi saya bilang salam stabil dari Labuan Bajo, ya stabil. Kami kemarin sudah pantau
beberapa toko besar dan gudang-gudang besar yang ada di Labuan Bajo. Dia juga mengatakan pihaknya selalu memantau dan melaporkan harga bahan pokok kepada Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan yang dilakukan setiap hari pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan apabila terjadi gejolak berkaitan dengan kenaikan harga maupun stok bahan pokok, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pasar murah. Lebih lanjut, dia juga menghimbau para pedagang yang ada di Manggarai Barat untuk tidak memanfaatkan momentum jelang bulan Ramadan ini dengan melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dan lainnya. Begitupun dengan masyarakat, diminta untuk tidak panik terkait kenaikan harga bahan pokok maupun ketersediaan stoknya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat dan informasi ini selengkapnya akan disampaikan Ferry Soo. Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo akan melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh warga, mendeteksi sejak dini dan mencegah penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensiana Wahyuningsi mengatakan, untuk program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dalam menyukseskan program pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Prabowo. Persiapan yang dilakukan antara lain koordinasi lintas sektor, mempersiapkan tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan, dan juga telah melakukan berbagai simulasi sejak 12 Februari 2025 di sejumlah puskesmas yang ada di Nagekeo. Pemeriksaan kesehatan gratis menurutnya akan menyasar semua kelompok umur mulai dari bayi balita hingga lanjut usia. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di setiap fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan juga rumah sakit. Karena untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dari semua usia, Dinas Kesehatan membutuhkan BMHP untuk bahan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya tergantung siklus kehidupannya, tergantung apakah itu usia bayi ada pemeriksaan sendiri, kemudian anak sekolah ada kriteria pemeriksaan sendiri, sampai dengan lansia itu masing-masing punya kategori pemeriksaan masing-masing sesuai dengan aturan yang sudah diberikan kepada kami. Ya. Pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG merupakan program pemerintah yang menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemeriksaan kesehatan agar bebas dari berbagai macam penyakit. Dukungan semua pihak menjadi sangat penting agar program PKG ini dapat berjalan lancar dan membawa dampak baik bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Nagekeo. RRI Ferry Soo melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Bersih Indonesia, beberapa unsur lakukan aksi bersih sampah di lokasi Pelabuhan Rakyat Mbongawani ND. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan. Adapun kegiatan bersih sampah dilaksanakan pada Selasa 25 Februari 2025 dalam rangka Hari Bersih Indonesia. Koordinator kegiatan yang juga Ketua Acil ND, Umar Hamdan, dalam wawancara bersama RRI menjelaskan bahwa kegiatan aksi bersih sampah tersebut dalam rangka Hari Bersih Indonesia, di mana di tingkat Kabupaten ND, pihaknya melibatkan beberapa unsur terkait, baik dari unsur pemerintah, komunitas, maupun mahasiswa. Terkait dengan masalah sampah yang terus ada di setiap saat, menurutnya, hal tersebut diakibatkan oleh perilaku oknum tertentu yang belum memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengolahan sampah. Menurutnya, satu hal yang dapat dilakukan dalam mengurangi jumlah sampah yang dibuang oleh warga, yakni terus melakukan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga. Seharusnya sampah itu adalah kita mulai mengelolanya itu dari sumber timbulannya, baik dari sampah-sampah organik maupun sampah anorganik. Jadi sehingga sampah-sampah yang terjadi, yang kita lihat pada saat musim hujan di bawah, itu nanti tidak akan terjadi sehingga kita berada di pantai, karena pengelolaannya itu sudah mulai dari lingkungan rumah tangga. Yang kedua adalah pengelolaan mulai dari kawasan, juga dari kelurahan, tingkat kelurahan. Di sini mungkin kita bisa memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada di setiap lingkungan kelurahan itu dengan contohnya Karang Taruna. Mungkin di situ kita bisa
memberikan bimbingan, boleh mengundang kami dari Acil maupun mengundang Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah tersebut, sehingga masyarakat pada umumnya nanti bisa mengenal dan juga tepat dalam hal untuk mengelola sampah. Ditambahkan, pentingnya sosialisasi terkait pengelolaan sampah dimulai dari hulu hingga ke hilir mengenai pengelolaan sampah yang tepat guna sehingga dapat mengurangi jumlah sampah di setiap waktunya. Berdasarkan pantauan RRI di lokasi kegiatan, nampak sampah-sampah yang didominasi sampah plastik berserakan di bibir pantai akibat dari perilaku oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Pendengar, pekerjaan sebagai montir kendaraan roda 2 seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal di baliknya tersimpan dedikasi dan juga kerja keras yang luar biasa dapat membawa hasil yang memuaskan. Selengkapnya disampaikan Suimam. Seorang montir berpengalaman dalam memperbaiki kendaraan roda 2 bernama Pras, Rabu 26 Februari 2025 mengungkapkan bahwa menjadi seorang montir di bengkel tidaklah semudah yang dibayangkan. Sebagai pekerjaan yang sudah dijalani sejak muda, ia menyadari bahwa untuk bekerja di bengkel, seseorang harus memiliki kedisiplinan tinggi, ketelitian, dan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas. Hal ini bertujuan agar pelanggan merasa puas dengan hasil kerja yang diberikan. Meski menjalani pekerjaan yang penuh tantangan, Pras tidak menyerah karena bekerja keras demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga adalah kewajiban yang harus dijalani. Tanpa bekerja, tentu saja tidak ada penghasilan yang dapat diperoleh dan itu membuatnya tetap semangat menghadapi segala risiko yang ada dalam pekerjaan sehari-hari di bengkel. Saya kalau nggak kerja begini otomatis kebutuhan keluarga setiap hari-hari kurang. Ya mau nggak mau ya harus beginilah, kerja begini supaya bisa mencukupi sehari-hari buat anak istri. Ia melanjutkan, penghasilan yang didapat setiap hari sangat bergantung pada banyaknya kendaraan motor yang datang ke bengkel. Ada kalanya bengkel ramai dengan kendaraan yang harus diperbaiki, namun ada juga waktu-waktu tertentu ketika bengkel sepi. Pras menambahkan, pentingnya ketekunan dalam bekerja. Ketika seseorang tekun dan sungguh-sungguh dalam menjalani pekerjaannya, hasil yang memuaskan pasti akan tercapai. Skuad tim Persende terus mempersiapkan diri dengan melakukan sesi latihan di Stadion Merdeka Kupang. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Tim sepak bola Persende tiba di Kupang meskipun lelah melakukan perjalanan dengan kapal laut, namun tim sepak bola Persende langsung mengikuti sesi latihan di Stadion Merdeka Kupang. Manajer tim Persende Mikel Tani Badeoda kepada RRI pada Rabu 26 Februari 2025 mengatakan saat ini tim Persende sudah berada di Kupang. Ia menjelaskan meski dalam segala keterbatasan dan tidak ada dukungan dari Pemkap Ende, tetapi seluruh pemain, tim, pelatih, dan ofisial sudah membulatkan tekad untuk berjuang pada turnamen Liga 4 ETMC 2025 di Kupang. Semangat juang para pemain, tim, pelatih, dan ofisial tunjukkan dengan menggelar latihan di Stadion Merdeka Kupang. Sebelumnya, manajer tim Persende juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para sponsor, donatur, meski tanpa dukungan Pemkap Ende, manajer tim tetap berjuang memberikan yang terbaik. Sebagai manajer, saya mohon doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Ende, walaupun kami tidak dapat dukungan dari pemerintah, kami tetap jalan dan optimis bahwa semangat anak-anak tetap kuat. Justru dengan tidak ada bantuan ini mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan membawa Persende yang lebih baik lagi. Saya yakin karena sekuat Persende hari ini, pemain-pemain yang kemarin pertandingan El Tariqa di Lembata itu semuanya keadaan fit dan prima untuk bermain di El Tariqa ini. Mikel menambahkan saat ini tim harus terus memaksimalkan persiapan dari segi fisik dan mental, serta mampu menjaga kekompakan tim baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebagai manajer, secara terbuka di hadapan pemain menyampaikan soal kondisi yang dihadapi tim saat ini. Namun perjuangan untuk memotivasi kepada pemain terus dilakukan dengan tujuan dapat meraih prestasi dan membawa tim Persende yang lebih baik dalam laga ETMC 2025 di Kupang. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.